Ya, Bu. Oke, minggu lalu kita sudah mereview ya, bukan berkenalan, tapi mereview tentang protein. Apa itu protein? Apa itu protein? Coba saya, Saya ya silakan. jadi protein itu zat gizi makrokompleks yang tersusun atas asam amino yang saling berikatan melalui ikatan peptida. Asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida. Apa ciri khasnya asam amino? Mengandung nitrogen. Mengandung nitrogen, terus apa saja unsurnya yang ada di asam amino? Hidrogen, oksigen, sama karbon. Karbon, ya. Karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Yang jadi ciri khasnya pembeda dari zat gizi yang lain adalah dia mengandung nitrogen. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang isolasi protein atau protein, bagaimana kita mengambil proteinnya saja dari suatu bahan pangan atau dari produk pangan ya. Nah, kira-kira sebelum ke situ, sebelum kita masuk ke materi, ada yang bisa menyebutkan tidak? Apa gunanya kita mengisolasi protein? Kenapa perlu kita isolasi? Saya, Bu, Ya, silakan. tujuan isolasi protein itu untuk mendapatkan protein dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Isolasi protein untuk mendapatkan protein dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Nah, kenapa kita perlu mendapatkan protein dengan kemurnian yang lebih tinggi? Apa gunanya? Untuk apa? Betul tadi ya, mengisolasi protein itu untuk mendapatkan protein dengan kemurnian yang lebih tinggi. Pertanyaannya, kenapa kita perlu produk protein dengan kemurnian yang lebih tinggi? Kira-kira apa gunanya? Terutama kalau di industri pangan. Kapan kita perlu protein dalam kemurnian yang tinggi? Untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang, Bu. Terutama bayi yang sedang dalam masa pertumbuhan. Karena kalau kekurangan protein bisa terkena kwashiorkor sama marasmus, Bu. Jadi untuk memenuhi gizi, nah beberapa kelompok konsumen atau beberapa kelompok manusia itu membutuhkan protein yang mungkin lebih banyak daripada kelompok yang lainnya. Seperti tadi ya, bayi yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dia butuh protein. Walaupun semua ya di setiap tahapan perkembangan manusia itu pasti kita butuh protein. Tapi ada beberapa tahapan yang kebutuhannya itu lebih tinggi. Selain itu, apalagi? Kalau misalnya tadi dibilang untuk memenuhi kebutuhan gizi, nah pertanyaannya kenapa kok tidak pakai produk bahan yang tinggi protein saja? Misalnya banyak-banyak dikasih makan daging, banyak-banyak dikasih minum susu sapi misalnya atau ASI. Kenapa kita perlu menambahkan protein yang sudah kita isolasi?
Coba gunakan imajinasi kalian. Saya, Ibu, Silakan. eh, menjawab kalau seperti yang kita tahu bahwasanya protein kan itu bisa terdenaturasi baik dari faktor internal maupun eksternal. Nah, tujuan dari kita mengisolasi agar protein itu tidak terlalu terpengaruh, Ibu, sama faktor-faktor lain. Terus Jadi dia untuk tetap apa? Untuk apa protein yang sudah kita isolasi itu? Yang 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 tidak terdenaturasi tadi itu untuk apa? Apakah kita makan langsung atau dilihat-lihat saja atau seperti apa? Oke, belum terbayang ya. Padahal pasti kalau lihat produknya tahu. Dan itu sering pasti kalian lihat di supermarket, di toko gitu ya. Jadi isolasi protein tadi yang seperti disebutkan Asmina, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan protein dengan kemurnian yang lebih tinggi. Nah, kenapa kita perlu protein dengan kemurnian lebih tinggi? Itu ada beberapa alasan. Kalau untuk penelitian di laboratorium gitu ya, analisis ataupun di bidang kesehatan, kedokteran gitu ya, pemurnian protein itu biasanya dilakukan untuk menganalisis sifat protein. Jadi dia ingin tahu misalnya apa sih kandungan asam amino yang ada di telur bebek misalnya, atau bagaimana protein yang ada di sel darah merah, atau protein DNA dari manusia misalnya. Nah, itu untuk analisis ya. Kita perlu mengisolasi, kita perlu memurnikan supaya memudahkan kita pada saat menganalisis. Nah, tapi kalau untuk di industri pangan, nah ketika kita memurnikan protein, ini tujuannya adalah untuk kita tambahkan nanti di bahan pangan. Jadi untuk membuat suatu produk. Ada beberapa produk yang dia rendah proteinnya, tapi kita ingin menjadikan dia menjadi tinggi protein. Misalnya ada sereal ya, sereal sarapan pagi. Itu komposisi utamanya apa? Zat gizi utamanya apa kalau sereal sarapan pagi? Terbuat dari jagung, misalnya tepung beras ataupun terigu, itu komposisi utamanya apa? Karbohidrat. Karbohidrat, Bu. Karbohidrat. Karbohidrat ya. Nah, kita ingin membuat pangan fungsional gitu ya. Si serealnya tadi tinggi protein. Maka kita perlu menambahkan bahan yang tinggi protein, tapi dia tidak terlalu mempengaruhi dari rasa original bahannya tadi, misalnya dari jagungnya, tepung berasnya, gitu, atau coklatnya. Nah, jadi kita tambahkan dia protein. Nah, untuk menambahkan protein itu, maka kita perlu mengekstrak protein dari suatu sumber yang lain. Nah, sumber yang lain ini bisa saja dari bahan-bahan yang punya tingkat ekonomi yang rendah. Jadi sehingga kita akan meningkatkan nilai tambahnya. Misalnya apa? Nilai ekonomi yang rendah itu seperti kedelai setelah diambil minyaknya itu kan masih ada sisanya ya. Sisanya berupa residu dari minyak kedelai, itu kita sebutnya banyak istilahnya adalah soy cake. Cake karena bentuknya seperti cake ya. Karena sudah dipres si kedelainya jadi bentuknya seperti cake. Nah, ini minyaknya sudah hilang dan ini sekarang menjadi limbah sebenarnya. Tapi kandungan proteinnya tinggi. Nah, kalau ini langsung dijadikan produk pangan, tidak ada yang mau makan. Tapi kalau proteinnya diisolasi, betul-betul tinggal murni protein saja, nah ini bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk di produk pangan. Jadi menghasilkan produk-produk pangan yang tinggi protein. Coba, ada yang bisa kasih contoh produk pangan olahan yang tinggi protein?
Tempe, Bu. Tempe. Kalau tempe memang dari dasarnya ya, dasarnya dia mengandung protein secara alami. Kita tidak perlu lagi menambahkan protein. Ada lagi yang kira-kira pada saat tahap pembuatannya dia ditambahkan protein dari luar. Ada yang suka nge-gym di sini? Susu. Susu ya. Susu terutama susu yang untuk Susu. Kalau orang sering gym, apa namanya? untuk membentuk Membentuk tubuh. otot ya. Biasanya dibutuhkan protein yang tinggi. Makanya saya bilang tadi, pasti kalian familiar dengan beberapa produk ini. Familiar tuh elemen, walaupun mungkin tidak konsumsi ya, terutama yang cewek-cewek ngapain kita konsumsi ini. Tapi siapa tahu ada cewek yang olahragawan ya, binaragawati ya namanya kalau perempuan. Binaragawan. Nah, itu dia biasanya minum yang susu tinggi protein. Nah, kalau kalian lihat di komposisinya, itu ada susu bubuk, itu biasa ya. Tapi kalau susu bubuk saja, itu proteinnya masih kurang untuk orang tadi yang punya kebutuhan khusus ya. Di dalam hal ini adalah kebutuhan khususnya orang yang sedang mengembangkan ototnya, dia butuh protein lebih. Nah, maka padahal susu sudah tinggi protein, tapi dia ingin lebih tinggi lagi, maka ditambahkan protein whey. Ada yang tahu apa itu whey? Whey. Kayaknya Salman ngomong ya, tapi mute. Apa itu whey? Yang protein yang itu yang sisa susu yang dihasilkan dalam produksi keju biasa, Bu? Ya. Yang bagian mananya? Yang bagian padat atau bagian cairnya? Bagian cair. Bagian cairnya ya. Itu bagian cairnya, bagian yang larut air. Jadi kalau memproduksi keju itu sebenarnya mungkin kita tidak terlalu familiar pembuatan keju karena kita jarang makan keju juga ya. Jadi jarang ada UMKM bikin keju gitu ya, atau mungkin tidak ada kalau di Sulawesi Tenggara. Nah, tapi yang sering kita bikin itu yang mirip dengan keju itu sebenarnya pembuatan tahu. Tahu itu ya kejunya orang Indonesia ya, keju dari kedelai. Nah, pada saat pembuatan tahu itu kan pernah bikin tahu ya? Atau pernah lihat orang bikin tahu? Pernah, Bu. Belum, ya? Bu. Belum, coba nanti di searching gimana buatnya, atau bikin sendiri, coba gampang bikin itu di rumah. Yang penting pressnya saja, untuk pengepresnya yang mungkin harus dimodif kalau tidak punya alatnya ya. Tapi banyak yang jual itu di Shopee yang untuk ukuran kecil ya. Nah, jadi pada saat bikin tahu atau bikin keju, itu protein dari susu atau protein dari kedelainya itu diendapkan. Ya, akhirnya jadilah yang padatnya itu keju. Kalau di kedelai yang padatnya jadi tahu. Nah, itu ada sisanya airnya. Kan tadi dia mengendap ya proteinnya, sisa ada airnya. Air ini masih mengandung protein, walaupun tidak sebanyak yang di endapannya. Nah, protein yang di dalam air ini disebut dengan protein whey. Nah, itu bisa diisolasi dan itu banyak sekali protein whey ini digunakan dalam produk pangan, terutama produk-produk pangan yang klaimnya adalah tinggi protein. Terus contoh yang lain, pernah makan ini? Fitbar.
Atau Pernah, Bu. pernah ya? Nah, itu kalau coba kalian lihat komposisinya. Ini yang saya tebalkan ya, ada isolat protein kedelai, konsentrat kedelai, konsentrat whey, terus protein, tidak jelas ini proteinnya dari mana. Seharusnya ada disebutkan ya, protein apa gitu. Terus bahkan di sini ada pengemulsi lecitin kedelai. Nah, jadi tadi saya tidak lengkap ya bilang salah satu fungsi dari isolasi protein itu pertama tadi untuk analisis ya, terus yang kedua sebagai bahan baku untuk meningkatkan kadar protein dari produk pangan, dan yang ketiga bisa juga untuk memang kita mengekstrak protein tertentu yang punya sifat fungsional tertentu sebagai bahan tambahan pangan. Contohnya apa? Ini pengemulsi lecitin kedelai. Terus ada lagi yang untuk bikin jadi supaya ngegel gitu. Terus kenyal-kenyal apa namanya? Dari protein. Sering juga itu dibuat dari babi, makanya kehalalannya kalau ada bahan tambahan pangan itu maka perlu dicek. Gelatin. Gelatin. Latin. Gelatin. Gelatin itu juga protein. Kita mengekstrak atau mengisolasinya untuk digunakan sebagai BTP. Terus ada lagi satu protein juga untuk membuat roti menjadi mengembang, mie jadi tidak mudah putus. Permipan? Itu ya permipan untuk mengembangnya ya, iya betul. Tapi supaya dia menjaga tetap mengembang, permipan dia membuat memfermentasi dari tepung kita, terus menghasilkan CO2 sehingga dia mengembang. Tapi yang mempertahankan supaya dia tetap mengembang setelah dipanggang itu adalah, dan yang banyak terdapat di terigu. Huruf awalnya tapioka. Tapioka itu apa? Tepung kanji. Tepung jagung. Oh iya. Dari apa? Pati dari Sagu. Ubi. ubi kayu ya. Bukan dari sagu, dari ubi kayu. Huruf awalnya tadi apa, Bu? G. Gluten. Itu juga protein. Jadi dia bisa sebagai bahan tambahan pangan ya. Nah, di Fitbar ini dia pakai ada kata isolat ya, ada konsentrat. Nah, bedanya apa? Ada yang tahu? Ini sama-sama protein. Isolat protein kedelai, konsentrat kedelai, konsentrat protein kedelai gitu ya. Konsentrat protein whey. Bedanya apa isolat dengan konsentrat? Konsentrasinya. Konsentrasinya. Ya, betul. Tingkat konsentrasinya gimana? Konsentrat protein, persentase proteinnya lebih rendah dibandingkan isolat protein. Karena isolat protein. Ya, betul. Tepat sekali. Jadi, perbedaan utamanya adalah konsentrasi dari proteinnya. Isolat itu memiliki konsentrasi protein yang jauh lebih tinggi daripada konsentrat. Terus, ini juga ya, ini bahkan menjadi, kalau tadi kan dia ditambah ya, bukan utamanya. Ada yang masih ingat bagaimana cara membuat komposisi di produk pangan? Ada aturannya kan ini? Dari yang paling banyak digunakan dulu, baru. Ya, dari yang paling banyak digunakan sampai yang paling sedikit jumlahnya. Ya, kalau kita lihat di sini komposisinya, proteinnya kan bukan paling banyak berarti ya. Paling banyaknya itu Rice Krispies, terus coklat hitam batangan, oat, bla 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 gitu. Baru nanti proteinnya.
Terus kalau di elemen juga yang paling banyaknya adalah susu bubuknya gitu ya. Nah, yang contoh dia si proteinnya itu kemungkinan dia paling banyak atau 2 terbanyak. Oh, paling banyak ini kelihatan di sini, mungkin kalian tidak bisa lihat, tapi saya bisa baca di sini ada soya protein. Jadi memang komposisi utamanya adalah protein dari kedelai. Bukan kedelai ya. Protein kedelai. Nah, ini yang membuat dia membuat nugget ayam nabati. Jadi nugget rasanya kayak ayam, tapi nggak ada ayamnya. Gitu. Dan ini bisa memenuhi kebutuhan grup atau kelompok orang tertentu. Contohnya adalah orang-orang yang vegetarian. Itu berarti kita harus mengisolasi dulu protein dari kedelai, barulah kita olah dia menjadi nugget. Jadi sudah terbayang ya bagaimana aplikasinya nanti setelah kita isolasi proteinnya, terus mau diapain? Jangan hanya dilihat-lihat ya. Oh ya, saya dapat protein tinggi gitu. Terus apa selanjutnya? Suatu proses itu pasti ada tujuan akhirnya ya, yang memberikan manfaat. Nah, apa manfaatnya? Tadi sudah kalian lihat kalau aplikasinya di industri pangan pada beberapa produk. Nah, tadi ada istilah ya, konsentrat protein sama isolat protein. Satu lagi yang juga mungkin akan familiar atau sering kalian lihat adalah protein hidrolisat. Nah, kalau konsentrat protein itu kandungan proteinnya itu kecil dari 90%. Biasanya suka ada angkanya gitu ya. Misalnya konsentrat protein 75 gitu, berarti dia proteinnya 75%. 85% atau dan sebagainya. Intinya dia lebih kecil dari 90. Kalau isolat protein itu mengandung protein besar atau sama dengan 90%, gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan, ini tidak hanya sekedar nama, apalah arti sebuah nama gitu ya. Tidak bisa seperti itu karena ini merupakan standar gitu ya. Tidak bisa kalian bilang saya tambahkan isolat protein atau saya buat isolat protein, tapi kadar proteinnya masih rendah. Gitu. Nah, ini pengalaman ada dulu yang penelitian gitu ya. Judulnya adalah dia mau membuat isolat protein. Kalau di proposal dibilang niatnya adalah membuat isolat protein, tapi ternyata hasilnya tidak jadi isolat protein, itu tidak apa-apa ya, karena di awal berpikir bahwa dengan metodenya dia bisa membuat isolat protein, tapi ternyata setelah dicoba tidak sampai 90%. Nah, maka itu harus dikoreksi bahwa kita tidak bisa bilang bahwa produk yang dihasilkan itu adalah isolat protein. Kita harus ubah dia menjadi konsentrat protein. Karena kalau kurang dari 90% terus kita bilang isolat protein, berarti itu bisa termasuk membohongi konsumen ya. Konsumen pikir, oh ini punya kemurnian tinggi gitu, padahal belum. Nah, protein hidrolisat itu adalah protein yang telah mengalami hidrolisis. Masih ingat kemarin apa itu hidrolisis? Penguraian zat kimia, penguraian zat dalam reaksi kimia. Ya. Penguraian. Ya, intinya saya menangkap maksudnya Samsidar. Tapi penguraian di sini agak kurang tepat istilahnya ya. Lebih ke pemutusan ya, pemutusan rantainya. Kan tadi protein itu adalah rantai yang asam amino saling berikatan kan dengan ikatan peptida. Nah, hidrolisis itu diputus. Maka rantai proteinnya menjadi lebih pendek. Nah, kalau rantai proteinnya jadi lebih pendek, itu menjadi polipeptida, dia akan lebih mudah dicerna. Nah, di beberapa kasus, itu kita tambahkan protein hidrolisat. Misalnya tadi seperti di susu untuk pembentuk otot gitu ya, atau di susu bayi, itu ada yang menambahkan protein hidrolisat.
Oke, nah sumber-sumber dari proteinnya tadi sudah kalian lihat ya. Tapi ada yang bisa menyebutkan lagi sumber dari protein yang biasa digunakan untuk mengisolasi protein? Daun kelor, Bu. Daun kelor. Iya, daun kelor bisa ya, tapi belum familiar kayaknya. Kalau untuk di industri isolat protein daun kelor itu masih jarang kayaknya. Yang komersil ini. Apa? Kacang hijau. Daging. Kacang. Ya, kacang hijau juga bisa. Tapi biasanya yang sering itu kacang-kacangan yang digunakan untuk kita mengisolasi protein adalah kacang-kacangan yang sudah diproses untuk suatu hal yang lain, terus residunya masih ada proteinnya. Nah, kacang hijau itu biasanya dibuat memang diambil kacang hijaunya gitu kan. Kayak kacang hijau bulat-bulat itu ya kita makan menjadi produk olahan. Dia jarang menjadi limbah kacang hijaunya. Nah, makanya kalau dia jarang menjadi limbah, jarang juga diisolasi proteinnya karena jatuhnya jadi mahal. Tapi bukan tidak bisa, bisa. Tadi loh, kan sudah ada di komposisinya. Sudah disebutkan beberapa. Protein apa tadi yang ada di ini? Yang ada di apa? Elemen tadi? Whey. Whey, Bu. Whey itu dari Dari susu. sisa keju, Susu. keju. dari Keju. susu. Keju atau tahu. Susu ya, limbahnya susu. Terus tadi feedbar dari Kedelai. kedelai. Anu, Kedelai itu terutama karena dia diambil minyaknya. Minyak kedelai itu industri yang cukup besar ya. Nah, ketika diambil minyaknya, maka masih tersisa tadi soy cake-nya. Jadi sumber proteinnya itu bisa dari animal atau hewan gitu ya. Bisa dari ikan, dari susu gitu, atau bisa juga dari tumbuhan. Contohnya peanut atau kacang. Kenapa kacang? Kacang ini juga banyak di sebentar. Oke, kita lanjutkan. Peanut, terus soybean, almond, canola. Ini adalah bahan-bahan yang biasa dipres dan diambil minyaknya. Ya, sehingga masih ada limbahnya yang tidak dipakai, gitu ya. Jangan kacang almond yang asli gitu ya, yang bukan hasil dari diambil minyaknya terus kalian ekstrak proteinnya terus dibuang sisanya, itu pasti jadi mahal sekali protein almondnya. Nah, biasanya yang diambil adalah limbah-limbahnya. Wheat itu apa? Gandum ya. Gandum terutama karena dia punya gluten tadi. Nah, banyak yang dia mau mengambil glutennya saja gitu untuk ditambahkan ke bahan pangan sebagai bahan tambahan pangan. Nah, terus gimana cara mengekstrak protein? Biasanya atau mengisolasi protein ya, biasanya itu kalau kita bagi ya tahapannya, itu ada 3 tahapan besar. Yang pertama, kita ekstraksi dulu. Ekstrak dari bahan pangannya, diekstrak, diambil gitu ya, dilarutkan. Setelah itu, pemisahan. Atau sering diendapkan. Setelah itu baru proses pengeringan.
Nah, itu ada 3 tahapan besar ya, 3 tahapan kelompok. Jadi pertama, protein baik dari kedelai, dari kanola, tadi apalagi dari kacang, itu diekstrak dulu, dilarutkan dulu. Ya, untuk memisahkan protein dengan bahan-bahan yang tidak larut. Nah, setelah dilarutkan, terus kan di larutannya itu masih ada bahan-bahan yang lain selain protein. Nah, untuk memisahkan antara bahan lain dengan protein itu, kita lakukan pemisahan atau bisa kita lakukan pengendapan, proteinnya diendapkan. Terus setelah itu, protein yang didapatkan baru dikeringkan. Nah, di tahapan ekstraksi ini, membuat proteinnya menjadi larut, itu ada 2 cara yang biasa dilakukan, yaitu menggunakan cara ekstraksi basa atau alkaline extraction, dan yang kedua micellization. Ini akan kita bahas. Jadi kita kelompokkan proses atau teknik mengekstrak atau mengisolasi protein itu jadi 2 metode ekstraksi, alkaline extraction sama micellization. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, prinsip dari ekstraksi basa atau isoelectric precipitation. Jadi di sini biasanya dia satu paket itu. Mengekstraknya atau melarutkannya pakai basa, mengendapkannya menggunakan titik isoelektrik. Masih ingat titik isoelektrik sebelumnya? Apa itu titik isoelektrik? Baru minggu lalu loh. Titik protein dapat mengendap. Titik itu maksudnya apa? Titik apa? Pada pH tertentu protein itu akan mengalami pengendapan. Ya, pH di mana protein akan mengendap, atau pH di mana muatan protein menjadi 0 sehingga dia mengendap. Ya, jadi si alkaline extraction ini itu memanfaatkan prinsip titik isoelektrik itu. Kita tahu bahwa pada titik isoelektrik ini solubility, ya, solubility atau kelarutan. Jadi tingkat kelarutan itu paling rendah di titik isoelektrik. Dan semakin menjauh dari titik isoelektrik, maka kelarutan akan semakin tinggi. Nah, dari prinsip ini, kita tahu tadi ya, di atasnya atau di bawahnya titik isoelektrik, maka protein akan larutnya lebih tinggi. Nah, kita gunakanlah, kalau di atas titik isoelektrik, kan pH-nya pH basa ya. Maka kita gunakan larutan basa untuk mengekstrak protein yang ada di bahan. Misalnya tadi kedelai ya. Maka dari kedelai itu kita ekstrak dulu proteinnya dengan menggunakan larutan basa. Jadi sudah dapatlah ini tadi kedelai ya. Terus pakai basa, jadinya dia larut di dalam larutan kita, dalam air kita, tapi pH-nya pH basa. Nah, setelah itu di dalam sini ini tidak hanya protein saja yang terlarut sayangnya. Ketika kondisi basa, itu senyawa-senyawa lain bisa ikut juga. Nah, untuk lebih memurnikannya, maka kita endapkan. Endapkannya pakai isoelectric point pada pH titik isoelektrik. Tadi kelarutannya paling tinggi, terus pH-nya diturunkan sampai di titik isoelektrik. Akhirnya apa? Proteinnya jadi mengendap. Karena tadinya dia larut, sekarang tingkat kelarutannya rendah, dia mengendap. Nah, endapan ini bisa kita ambil. Ini adalah
protein yang lebih murni, jauh lebih murni dari yang awalnya. Itu prinsip di metode yang pertama ini. Nah, jadi kalau kita lihat tahapannya ya, ini bahannya protein rich material, bahan yang mengandung banyak protein. Nah, itu diekstrak pada larutan yang punya pH far from isoelectric point atau pH yang jauh dari titik isoelektrik. Biasanya itu pH-nya lebih dari 8. Nah, jadi tadi misalnya kedelai tadi ya, kedelainya dihancurkan gitu, terus dimasukkan ke dalam, dilarutkan di dalam air, pH-nya dibuat di atas 8, diaduk gitu, selama beberapa waktu pada suhu tertentu. Nah, setelah itu di centrifuge. Apa itu centrifuge? Apa itu centrifuge? Samsidar kayaknya menjawab ya, tapi masih mute. Apa itu centrifuge? Kenapa? Mana satu? Tidak usah takut salah ya. Tidak usah takut salah. Alat yang memutar sampel dalam kecepatan tinggi, Bu. Ya, dia prinsipnya adalah memutar sampel dalam kecepatan tinggi supaya apa? Kenapa dia harus putar? Supaya berpisah. Supaya partikelnya lebih berat, Bu. Apanya lebih berat? Sorry, tidak jelas. Proteinnya berpisah. Partikelnya berpisah. Jadi ya, centrifuge itu adalah alat, bagi yang tidak tahu ya, nanti setelah ini langsung dilihat di YouTube kah atau gimana gitu ya, supaya kalian lihat betul maksudnya seperti apa centrifuge. Centrifuge itu dia prinsipnya adalah dia berputar dengan kecepatan tinggi. Nah, karena dia diputar dengan kecepatan tinggi, itu kalau ada bahan yang tadinya misalnya di sini ada partikel-partikelnya ya di dalam larutannya, karena dia diputar dalam kecepatan tinggi, maka partikel-partikel yang besar atau yang dia menjadi suspensi tidak betul-betul larut di dalam larutan itu, maka dia akan terpisah. Ya, itu gunanya centrifuge. Nah, pada kasus ini tadi kan bahannya si tepung kedelai tadi ya, tepung kedelai kita larutkan di air, pH-nya kita bikin di atas, jauh di atas titik isoelektrik supaya kita melarutkan proteinnya. Setelah itu larutan tadi disentrifuge, gunanya untuk apa? Setelah disentrifuge nanti kan ada larutan, ada endapan. Nah, proteinnya ada di mana? Di larutan atau di endapan? Endapan. Di endapan? Di larutan, Bu. Larutan. Yang bilang di larutan kenapa? Kenapa di larutan? Yang bilang di endapan kenapa? Kan tadi sudah ditambahkan basa yang pH basa, Bu. Jadinya dia mengendap, sudah mengendap. Ditambahkan pH basa jadinya mengendap. Siapa ini suaranya? Biar saya catat namanya. Untuk keaktifan.
Sufiana, Bu. Oke, Sufiana. Tadi kalau basah, dia mengendap atau larut? Larut, Bu. Larut ya. Tadi nih, kalau pH-nya semakin menjauh dari titik S elektrik, kan pH itu kan dari 0 gitu ya sampai 14 gitu. Nah, semakin ke sini, tadi kan semakin larut kan, berarti semakin basah. Jadi basah itu membuat protein jadi semakin larut. Larut. Kalau dia semakin larut, terus disentrifuge, maka yang dia berada di mana? Di endapan atau di larutan? Endapan. Endapan. Endapan atau di larutan? Larutan. Kan dia larut. Larutan. Di larutan. Endapan, Bu. Di larutan. Oh, iya. Kan jadi gini sih. Berarti endapannya Di apa namanya? Tadi kan ada tepung kedelai ya. Contohnya ada tepung kedelai. Nah, tepung kedelainya kita masukkanlah dia ke dalam air. Airnya apa? Airnya itu basah. Nah, tepung kedelai itu kan isinya tidak hanya protein saja. Di situ masih ada serat-seratnya. Nah, serat-seratnya kan tidak bisa larut. Yang larut itu adalah proteinnya. Anggap protein. Proteinnya itu dia betul-betul larut. Jadi bukan partikel besar gitu ya. Ini protein misalnya yang biru-biru. Ini jadi larut. Sedangkan yang lain, yang misalnya tadi serat, terus misalnya masih ada juga karbohidrat yang lain, misalnya terus ada apa lagi di situ. Terutama serat mungkin ya, karena minyaknya kan sudah hilang ya, karena tadi limbah dari pengolahan minyak kedelai. Nah, terus misalnya serat-seratnya tadi kan karena kita aduk gitu ya, dia mungkin kelihatannya dia berenang-berenang atau mengambang-mengambang gitu di dalam larutannya, tapi partikelnya besar. Itu serat-seratnya misalnya. Ketika disentrifuge, maka yang mengendap itu adalah tadi yang serat-serat tadi. Kalau yang si protein yang sudah larut, partikelnya kecil, benar-benar dia larut di dalam airnya tadi ya. Tidak kelihatan, ini cuman penggambaran, seharusnya tidak kelihatan oleh mata seperti itu. Ketika disentrifuge, maka dia akan tetap di larutannya. Yang mengendap ini adalah yang lain tadi, yaitu misalnya serat-seratnya. Ya. Nah, sekarang residu yang air ini disebut dengan supernatan. Kalian harus bisa membedakan antara supernatan dengan presipitat. Presipitat itu adalah yang mengendap. Ya, presipitat kita buang, supernatannya kita ambil. Karena protein kita sekarang berada di supernatan. Nah, protein tadi yang ada di dalam supernatan, jadi tinggal ini ya, si proteinnya di sini. Nah, sekarang ini kan tidak hanya protein saja sebenarnya yang terlarut. Mungkin ada gula-gula sederhana yang ikut larut. Ya, bisa terlihat bedanya ya. Warnanya misalnya di warna ungu ini ya. Warna ungu ini adalah gula-gula sederhana. Nah, kita tidak mau, kita masih mau memurnikan lagi nih. Nah, sekarang kita gunakan atau kita ubah pH-nya. Tadinya dia basah, sekarang pH-nya menjadi pH di titik isoelektrik. Titik isoelektrik misalnya apa? 4,5, ada 5, ada 3, tergantung jenis proteinnya ya. Kemarin beda protein, beda titik isoelektriknya. Tapi
Tapi intinya kita membuat dia di pH yang membuat si proteinnya mengendap. Nah, pada ini kan pH-nya lebih asam, maka kita tambahkan asam. Terus setelah itu bisa disimpan, biasanya ya disimpan dulu, misalnya selama 1 malam gitu ya di suhu rendah. Terus dibiarkan, dibiarkan 1 malam tadi, baru setelah itu di centrifuge lagi. Nah, sekarang ketika di centrifuge, nah kalau ada endapan, yang sekarang endapan, dia ada supernatan, ada presipitat lagi kan. Nah, protein ada di mana? Ada di supernatan atau di presipitat? Supernatan. Supernatan yang larutan ya. Presipitat. Di endapan, Bu. Oke, Samtidar saya tanya dulu sebelum ke Salman. Kenapa ada di supernatan? Ada Salman, kenapa ada di presipitat? Saya suka nih kalau jawabannya beda-beda, supaya kita ada diskusinya. Karena sudah diendapkan tadi, Bu, menggunakan itu pH rendah. Ya, tadi kan kita sudah ganti pH-nya kan, pH-nya sudah kita turunkan ke titik isoelektriknya. Maka yang tadinya dia larut bagus di dalam larutan, sekarang dia tidak larut lagi, dia akan turun ya, mengendap. Nah, ketika dia mengendap terus semakin disentrifuge, maka semakin berkumpullah dia. Nah, si apa namanya? Proteinnya tersisa di endapan. Nah, ini tadi senyawa-senyawa lain yang masih larut di air, mungkin dia tetap di sana. Jadi dapatlah kita proteinnya. Proteinnya ada di presipitatnya. Ya, ini protein. Nah, si protein ini kemudian, supernatannya kita buang ya. Terus si proteinnya itu biasanya kita cuci gitu ya, kita bilas dulu untuk menghilangkan asamnya. Terus ada juga yang pH-nya kemudian dinetralkan lagi, berarti dia nanti larut lagi. Setelah itu bisa dikeringkan. Nah, metode pengeringan itu banyak jenisnya. Ada yang pakai pengering beku, pengering vakum gitu ya, ataupun spray dryer, pengering semprot ya. Nah, barulah kita akan dapat nanti serbuk proteinnya. Tergantung tingkat kemurniannya, maka kalau kemurniannya di atas 90 kita sebutnya isolat protein. Kalau kemurniannya kurang dari itu, kita sebut dia konsentrat protein. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi efisiensi dari ekstraksi ini. Yang pertama itu pH. pH yang awal ya, pH untuk melarutkan. pH untuk pemilihan pH untuk melarutkan ini sangat penting. Biasanya kalau di atas 10 itu akan semakin larut si proteinnya. Tapi jangan sampai terlalu tinggi juga. Karena kalau terlalu tinggi, maka protein akan terdenaturasi. Kalau proteinnya terdenaturasi, maka hasil yang kita dapatkan akan turun, terus sifatnya, kemarin ingat ya, protein itu punya sifat fungsional tertentu, contohnya kelarutannya, kemampuan dia membentuk gel, kemampuan dia membentuk emulsi, apalagi yang kemarin. Sifat fungsional dari protein. Kemampuannya mengikat air ya, dan itu akan berubah gitu karena dia terdenaturasi. Kemarin apa itu denaturasi? Berubahnya struktur protein, Bu. Tadinya yang jadi lipat, yang tadinya yang sangat erat, tapi setelah terjadi denaturasi dia menjadi lipatan.
hanya menjadi lipatan, Bu. Balik ya, tadinya dia terlipat, sekarang lipatannya terbuka. Ya, kan struktur protein itu ada yang primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, jadi tadinya dia terlipat-lipat struktur tersiernya, sekarang dia terbuka. Itu yang denaturasi. Jadi struktur 3 dimensi dari proteinnya berubah. Tapi kalau komposisi asam amino, terus rantainya itu masih tetap ya. Kalau dia rantainya jadi terputus, itu namanya proteinnya terhidrolisis, bukan terdenaturasi. Oke, itu tadi pH ya. Jadi dia kalau tinggi semakin meningkatkan kelarutan, tapi ada batasnya. Kalau terlalu tinggi juga proteinnya bisa terdenaturasi. Jadi tergantung bahannya, itu biasanya kita lakukan optimasi dulu. Optimasi untuk melihat di pH mana yang paling optimal. Terus yang kedua, suhu. Ya, suhu kalau agak anget-anget dikit gitu ya, itu lebih mudah untuk mengekstrak. Ya, semakin dingin dia semakin sulit untuk diekstrak. Nah, tapi ingat protein itu mudah terdenaturasi dengan panas. Maka jangan juga kita masak gitu ya. Terlalu tinggi suhunya maka akan semakin tinggi tingkat denaturasinya. Nah, biasanya suhu yang digunakan itu ini bukan minus ya, ini hingga room temperature. Room temperature itu suhu ruang sampai dengan 45 derajat Celcius. Jadi diantaranya itu yang biasa digunakan orang. Nah, ya ini juga biasanya kalau kita baru pertama kali mengisolasi protein, terutama untuk produk yang baru ya, misalnya tadi mau bikin isolat protein kelor, mungkin belum banyak prosedur bakunya, maka kita harus coba-coba gitu di suhu mana yang ekstraksinya paling optimum. Terus pH untuk yang akan mempengaruhi juga pH untuk kita mengendapkan atau titik isoelektrik. Yang perlu dipahami adalah titik isoelektrik tiap protein itu berbeda-beda. Nah, jadi kita harus mengenali protein apa yang ada di bahan kita. Terutama untuk tadi bahan yang masih baru sekali ya, yang belum pernah orang lakukan misalnya atau jarang orang lakukan, maka kita harus tahu dulu di pH mana yang paling maksimum, di pH mana yang paling minimum tingkat kelarutan proteinnya atau titik isoelektriknya. Dan yang keempat, yang faktor akan mempengaruhi dari efisiensi ekstraksi kita adalah pengeringan. Jadi kita sudah bagus ya, sudah mengekstrak maksimal di pH basah, terus kita sudah maksimal juga mengendapkan, terus pengeringannya asal-asalan. Nah, kualitas protein yang dihasilkan juga kurang bagus. Mungkin dia terdenaturasi ketika pengeringan gitu ya, sehingga sifat fungsionalnya itu berubah. Nah, kita harus pastikan bahwa pengeringan kita tidak merusak protein kita. Nah, gimana caranya supaya tidak merusak? Yaitu jangan terlalu tinggi suhunya, jangan terlalu lama waktunya. Ya, biasanya yang digunakan freeze dryer. Apa itu freeze dryer? Pengering beku. Bagaimana prinsipnya pengering beku? Kulkas. Kulkas? Kulkas itu hanya untuk membekukan ya, bukan untuk mengeringkan. Freezer ya, itu untuk membekukan saja. Pengering beku. Ini PR mandiri kalian ya. Nanti lihat juga videonya di YouTube tentang freeze dryer. Tadi centrifuge, terus sekarang freeze dryer. Karena ini alat-alat yang biasa sekali gitu, biasa digunakan di industri pangan. Jadi seharusnya kalian kenal. Seperti kalau sekarang
Kalau remaja gitu ya, atau anak-anak seumuran kalian, ada yang tidak tahu Instagram itu kan aneh ya. Ada yang tidak tahu TikTok itu kan aneh. Nah, anak teknologi pangan semester 6 itu tidak tahu centrifuge, tidak tahu freeze dryer, itu aneh gitu. Sama kayak anak seumuran kalian tidak tahu TikTok gitu. Ya, jadi segera jangan menjadi anak teknologi pangan yang tidak gaul gitu ya. Lihat apa itu freeze dryer. Jadi freeze dryer ini adalah pengering yang prinsipnya adalah dia menguapkan air pada suhu rendah. Biasanya kita tahunya kan kalau air itu menguap suhu tinggi kan titik didihnya 100 derajat. Kalau perubahan zat itu bentuknya ada berapa? Tiga. Tiga. Apa saja? Cair, padat, Gas, cair, dan Padat, cair, dan gas. Nah, air itu biasanya kalau kita mengeringkan normalnya dia itu kan kita ubah dari cair menjadi gas toh. Dari air menjadi uap air. Nah, itu dengan menggunakan panas. Misalnya pakai oven, dijemur di bawah sinar matahari dan sebagainya. Nah, tapi kalau freeze dryer itu dia bukan mengubah cair menjadi gas, tapi langsung dari padat menjadi gas. Kalau air bentuk padatnya apa? Dalam bentuk apa? Es. Es ya. Bentuk padatnya adalah es. Nah, jadi dari es langsung menjadi uap air. Jadi pada tekanan yang sangat rendah, suhu yang sangat rendah, itu bisa terjadi perubahan langsung dari padat menjadi cair. Itulah konsepnya freeze dryer. Nah, jadi produk kita dibekukan dulu. Setelah dibekukan, tekanannya sangat diturunkan gitu ya. Terus si yang padat tadi atau es tadi dia akan menguap atau berubah menjadi gas. Sehingga produk kita menjadi kering. Nah, freeze dryer ini sangat baik digunakan untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas. Contohnya adalah protein. Ya, terutama ini kalau untuk protein-protein yang punya nilai ekonomis yang tinggi gitu ya. Atau untuk kebutuhan-kebutuhan di farmasi. Itu biasanya menggunakan freeze dryer karena lumayan tinggi juga biaya produksinya. Ya. Terus yang kedua, vacuum dryer atau pengering vakum. Ada yang bisa ceritakan prinsip kerjanya? Apa bedanya pengering vakum atau oven vakum ya dengan oven biasa? Kalau oven vakum Bu yang diturunkan kadar atmosfernya. Kadar atmosfer? Maksudnya kadar Tekanan udaranya Bu. tekanan udara. udaranya ya. Ya Bu. Nah, kalau tekanan udaranya diturunkan terus akibatnya apa? Kenapa kita perlu turunkan tekanan udaranya? Supaya air bisa menguap di suhu yang lebih rendah. Kalau dia pakai tekanan atmosfer, air itu menguap di suhu tinggi, ya, sekitar 100-an, baru dia menguap. Kalau menguap sempurna ya 100-an, tapi kalau hanya untuk mengeringkan yang masih ada sisa itu masih ada sisa airnya seperti bikin tepung itu bisa kita suhu 60, 70 ya 80 itu sering dilakukan. Nah, kalau pakai pengering vakum kita bisa turunkan lagi suhunya. Ya. Jadi misalnya yang tadinya harus suhu 80 di pengering vakum bisa suhunya 40 saja gitu. Nah, dengan kita menurunkan suhu dan tetap bisa airnya menguap, maka akan menurunkan ke tingkat resiko kerusakan dari protein kita. Terus yang terakhir yang sering juga digunakan adalah spray dryer.
Spray dryer ini yang mana? Tuh kurang tahu memang ini kalian. Masa tidak tahu spray dryer? Kalau malam-malam ya sebelum tidur nonton YouTube itu, nonton juga yang channel-channel kayak produksi makanan, gimana susu dibuat, bagaimana biskuit dibuat, bagaimana roti dibuat gitu. Itu kan ada video-video yang menarik ya, jangan juga yang terlalu serius, mungkin kalian bosan juga. Tapi banyak sekali. Apalagi kalau kalian tulis di ininya how is made, kalau salah belakangnya apa gitu ya, biskuit how is made, itu banyak video-video di YouTube. Dan itu dia perlihatkan bagaimana di industri gitu ya, dia videokan dari awal, dari bahan baku terus ke pengolahan dan sebagainya. Nah, spray dryer. Ini juga ya, berarti 3. Centrifuge, freeze dryer, sama spray dryer. Itu umum sekali digunakan di industri pangan. Spray dryer ini, betul tidak ada yang bisa menjawab ini? Menghasilkan bubuk Alat yang berupa cairan menjadi kering. cairan dengan cara mengeringkan dengan cepat menggunakan gas panas. Ya, jadi itu dia pengeringannya cepat dengan menggunakan gas panas di spray. Kalian tahu spray itu? Spray. Apa itu bahasa Indonesia? Spray, disemprotkan ya. Disemprotkan. Jadi bayangkan kalau kalian pernah lihat shower, pernah lah ya. Itu tidak pernah lihat di kamar mandi gitu ya, misalnya mungkin di kamar mandi pribadi atau di kos-kosan tidak ada showernya, tapi mungkin kalau pergi ke pemandian gitu ya, biasanya ada shower, itu kan disemprotkan ya air. Nah, seperti itu. Jadi bahannya itu disemprotkan ke dalam ruangan yang ada uap panasnya. Karena disemprotkan, itu partikelnya kecil-kecil yang keluar dari penyemprotnya, sehingga cepat uap airnya untuk menguap atau hilang. Sehingga si produknya ini cepat keringnya. Nah, itu biasanya aplikasinya itu untuk membuat susu bubuk. Itu sering sekali susu bubuk itu hampir semuanya mungkin ya, pakai spray dryer. Nah, spray dryer ini suhunya memang tinggi. Dibandingkan freeze dryer dan vacuum dryer, spray dryer ini suhunya paling tinggi. Tapi karena dia hanya hitungan detik sudah kering gitu ya, maka proteinnya masih terjaga. Dia tidak sempat rusak atau sempat terdenaturasi. Kalaupun terdenaturasi, jumlahnya sedikit ya, atau persentasenya kecil. Ya, coba kalian lihat di YouTube ya, tentang spray dryer, freeze dryer, terus centrifuge. Kenapa tidak saya tampilkan di sini? Karena itu di luar topik pembahasan kita. Tapi ya tadi, seharusnya kalian tahu gitu. Nah, keuntungan dari metode isolasi ini yaitu high yield atau jumlah yang dihasilkan itu tinggi, terus relatif simple gitu ya untuk dilakukan. Jadi tahapannya kita lakukan terus kita endapkan gitu ya. Simple sekali. Nanti kita lihat kalau kita masih ada waktu, nanti kita coba lihat ada videonya, tapi ini skala laboratorium ya, gimana kita mengekstrak terus mengendapkan. Nah, kekurangannya dari metode ini yaitu biasanya tahapan ini tuh masih belum terlalu menghilangkan kalau dia punya klorofil atau polifenol. Nah, jadi polifenol dan klorofil masih ada terkandung di isolat ataupun di konsentrat protein kita. Akibatnya apa? Dia mengoksidasi protein gitu ya, sehingga proteinnya warnanya biasanya tidak putih gitu ya, masih kekuning-kuningan atau bahkan kecoklat-coklatan. Terus tingkat kemurniannya itu biasanya relatif lebih rendah daripada teknik micellization.
Terus juga tadi sudah disebutkan kalau kita tidak hati-hati, kondisi basanya ini bisa menyebabkan denaturasi pada protein. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan masuk ke teknik yang kedua, yaitu teknik micellization. Kalau tadi kita mengekstraknya, mengekstrak protein dari bahan tadi tepungnya misalnya gitu ya, menggunakan basa. Nah, sekarang kita menggunakan larutan yang bergaram. Masih ingat kemarin minggu lalu pengaruh konsentrasi garam terhadap larutan protein? Ini ada grafiknya di sini. Ada yang bisa jelaskan? Bagaimana pengaruh garam terhadap kelarutan dari protein? Meningkatkan kelarutan protein, Bu. Ya, peningkatan jika apa? Kalau garamnya tinggi atau garamnya rendah? Berdasarkan Gimana? semakin rendah garamnya, kadar proteinnya akan semakin menurun. Kadarnya atau kelarutannya? Larut proteinnya semakin menurun, Bu. Ya. Jadi jangan ini ya dilupakan. Itu kemarin saya pesankan, jangan amnesia dengan materi minggu lalu. Itu materi minggu lalu itu pondasi kalian, ya. Dia akan terus ketemu nanti itu tentang yang prinsip-prinsip yang di awal kemarin. Jadi konsentrasi garam, kalau konsentrasi garamnya rendah, maka tingkat kelarutannya pun rendah. Kalau kita naikkan konsentrasi garamnya, maka dia akan naik tingkat kelarutannya. Dia lebih mudah larut proteinnya pada titik tertentu. Setelah itu, kalau kita tambah lagi garamnya, maka kelarutannya akan stagnan ya, tetap di sini. Kalau kita tambah terus, justru hasilnya kebalikannya. Bukan kelarutannya meningkat, justru kelarutannya menurun. Ya. Jadi pada konsentrasi tertentu, kelarutan protein bisa maksimal dengan adanya garam. Nah, prinsip inilah yang digunakan pada micellization. Jadi di sini kira-kira tahapannya tadi protein rich materialnya ya, bahan baku yang mengandung protein tinggi, misalnya tadi tepung kedelai. Nah, tepung kedelai kalau tadi kita larutkan di larutan basa, nah sekarang kita larutkan di larutan yang mengandung garam. Contohnya di sini pakai NaCl. Bisa di pH netral, tapi ada juga studi gitu ya, dia mengkombinasikan pH-nya basa ditambah garam. Itu menurutnya lebih tinggi gitu tingkat kelarutannya. Tapi bisa juga di pH netral. Nah, terus setelah itu diaduk gitu ya, dalam beberapa waktu di suhu tertentu, baru setelah itu di centrifuge. Nah, di supernatannya tadi ya, karena ini untuk melarutkan, maka di supernatannya terkandung adalah proteinnya. Presipitatnya itu adalah hal-hal selain protein. Itu kita buang presipitatnya. Nah, supernatan ini kemudian supernatannya itu mengandung garam yang tinggi kan? Karena tadi larutannya ada garamnya. Nah, kita perlu memisahkan antara protein dengan garam. Gimana cara memisahkannya? Bisa
bisa menggunakan dialisis. Ya, dialisis itu apa? Dialisis. Perpindahan molekul. Pindahan molekul yang seperti apa? Kalau saya pindahkan airnya menggunakan sendok dari satu gelas ke gelas lain, pindah toh molekulnya? Apakah itu dialisis? Perpindahan molekul dari tekanan tinggi ke rendah. Tekanan tinggi ke rendah. Kalau saya bawa segelas air dari puncak gunung, saya bawa turun ke pantai, itu melewati apa namanya permeabel apa? Melewati Apa permeabel? Perpindahan yang terjadi akibat difusi, Bu, yang ada membran permeabel. Ada membran permeabel. Membran. Ada membran gitu ya. Jadi tadi kan itu konsepnya dialisis ya. Misalnya ini ada air, terus di sini di dalam ini ada membran, membrannya isinya ada sampel ya. Sampelnya itu tadi kan dia mengandung protein dan juga mengandung garam. Garamnya misalnya warna merah gitu ya. Terus proteinnya warna biru atau warna kuning deh. Warna kuning ini proteinnya. Nah, karena ada garam tadi makanya dia bisa larut. Nah, sekarang kita hilangkan garamnya dengan dialisis. Tadi karena perbedaan tekanan. Tekanan di luar, ini misalnya air ya, air biasa kan tidak ada garamnya. Nah, maka si garamnya itu berpindah dari yang di dalam ini ke yang tekanannya lebih rendah, tekanan osmosisnya tinggi ke yang rendah, maka dia pindah keluar gitu. Yang ini pindah keluar juga sehingga nanti di dalam air yang di bak ini garamnya banyak, sedangkan di dalam kantong dialisisnya si garamnya jadi lebih sedikit gitu ya. Itu konsep dialisis. Nah, kalau misalnya garamnya hilang, maka tingkat kelarutan proteinnya bagaimana? Rendah, Bu. Rendah ya. Tadinya dia larut karena ada garam, sekarang garamnya kita hilangkan dengan berbagai cara. Bisa tadi pakai dialisis, kita tambahkan air. Kalau kita tambahkan air berarti konsentrasi dari garamnya menurun toh. Kalau konsentrasi garamnya menurun, maka tingkat kelarutannya juga menurun. Jadi bisa pakai dialisis, bisa pakai ditambahkan air, atau apa itu, pengenceran, atau bisa juga dengan filtrasi. Jadi difiltrasi memisahkan antara proteinnya dengan garamnya. Nah, karena sekarang di dalam cairan itu tidak ada garamnya, maka kelarutan proteinnya menurun. Nah, ketika disentrifuge, maka sekarang proteinnya berada di mana? Di endapan atau di supernatan? Endapan, Bu. Di endapannya, bagus. Jadi dia sekarang berada di endapan. Jadi prinsipnya mirip sama yang tadi, tapi bedanya kalau yang alkaline extraction tadi, diekstraknya pakai basa. Kalau di micellization, diekstraknya pakai larutan garam. Nah, setelah itu pengendapannya itu karena garamnya kita hilangkan. Maka dia mengendap,
Setelah mengendap baru bisa kita kita keringkan lagi gitu ya. Pengeringannya seperti yang tadi bisa pakai freeze dryer, bisa pakai vacuum dryer, atau bisa juga pakai spray dryer. Terbayang? Terbayang prosesnya? Iya, Bu. Ya. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi dari proses isolasi ini? Yang pertama yaitu pH dari larutan garamnya. Ya, tadi ya ada yang membuat dia di pH netral, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa kalau dikombinasikan antara garam dengan basanya, itu bisa juga meningkatkan kelarutan. Terus konsentrasi garam, ini penting sekali. Kalau terlalu rendah, kelarutannya juga kurang. Kalau terlalu tinggi juga dia menurunkan kelarutan. Maka kita perlu tahu konsentrasi optimum dari garamnya. Terus suhu sama seperti sebelumnya, kalau terlalu tinggi dia akan terdenaturasi, terlalu rendah juga akan lebih lambat reaksi ekstraksinya. Terus filtrasi atau teknik pengendapannya, apakah kita mau pakai ultrafiltration gitu ya, atau pakai diafiltration, atau dengan pengenceran dengan air dingin. Diafiltration ini adalah filtrasi yang menggunakan konsep dialisis. Jadi dia mengkombinasikan antara filtrasi dengan dialisis. Terus kalau ultrafiltration ini adalah filtrasi yang menggunakan membran ya, membran yang tersusun, jadi dia bisa memisahkan dengan perbedaan berat molekul tertentu yang menggunakan tekanan tinggi. Jadi kalau kita lihat saringannya itu sangat rapat gitu, tidak kelihatan mungkin oleh mata lubang-lubangnya gitu ya, bukan kayak saringan santan yang ada di rumah gitu. Nah, karena dia rapat, maka kita butuh tekanan untuk mengalirkan bahan yang ingin kita saring. Terus juga teknik pengeringannya. Tadi suhunya jangan terlalu tinggi, waktunya jangan terlalu lama. Ya, pengering yang biasa digunakan di industri yaitu pengering beku, freeze dryer, vacuum dryer, dan pengering semprot atau spray dryer. Keuntungan dari micellization, nah karena dia tidak pakai basa tadi, kemungkinan untuk terdenaturasinya lebih rendah. Terus juga karena kemurniannya lebih tinggi, maka polifenol, jumlah polifenol yang ikut terekstrak itu juga menurun. Nah, sehingga warna dari protein yang dihasilkan itu lebih cerah ya, lebih putih. Terus sifat dari proteinnya, karena tadi dia tidak mudah terdenaturasi, maka sifat dari protein asalnya itu masih relatif terjaga. Sifat apa? Misalnya tadi sifat fungsional ya, kelarutannya, kemampuan menjadi emulsi, dan sebagainya. Nah, kalau kekurangannya, itu mungkin jadi ada beberapa penelitian gitu yang menggunakan teknik micellization itu dia teliti ke tikus, terus lihat perkembangan tikus tersebut. Nah, tikusnya itu memiliki perkembangan yang lebih rendah. Ternyata kualitas dari protein yang diekstrak dengan micellization pada studi itu ya. Jadi bukan berarti semua protein yang diekstrak oleh teknik ini punya kualitas nutrisi yang rendah. Kenapa dia punya kualitas nutrisi yang rendah? Karena pada teknik ini asam amino atau protein yang mengandung asam amino sulfur yang banyak itu tidak ikut terekstrak. Sehingga kita kekurangan asam amino sulfur. Nah, kalau kemarin beberapa asam amino kalau kita kurang, jadi kita tidak hanya butuh protein, tapi kita butuh protein dengan komposisi asam amino yang lengkap. Kalau ada yang kurang, maka dia akan mengganggu pertumbuhan.
Terus beberapa senyawa anti nutrisi itu masih ikut terekstrak. Contohnya kalau yang bahan-bahan mengandung banyak tanin, terus senyawa tripsin inhibitor itu punya peluang ikut dalam isolat ataupun konsentrat protein kita. Nah, ini contoh ya, contoh diagram Aldir pembuatan isolasi protein dari canola. Canola tahu ya? Minyak canola. Kalau mau lihat tumbuhannya bisa di Google gambarnya. Jadi mulai dari canola meal. Canola meal ini adalah canola yang sudah diambil minyaknya tadi ya. Jadi termasuk limbah. Nah, si canola ini bisa dua cara kita mengekstraknya. Bisa diekstrak dengan NaCl. Kalau diekstrak dengan NaCl berarti menggunakan teknik apa namanya? Miselisasi. Methylation. Kalau atau bisa juga diekstrak dengan pH 12 di sini dia pakai pH 12. Berarti pakai teknik kalau diekstrak pada pH 12 pakai teknik Ekstraksi, Bu. iya semuanya Alkali. ekstrak alkali ya. Nah, sehingga akan terus disentrifuge gitu ya, maka akan terpisah menjadi dua, ada ekstraknya yang mengandung protein dan residunya. Tadi ya, presipitatnya ini yang bisa dibuang atau bisa di-recycle untuk kemudian diekstrak kembali atau digunakan untuk produk yang lain. Nah, ekstraknya ini kita endapkan dengan berbagai cara, ada tadi ultrafiltrasi, ada diencerkan dengan air dingin, ada diafiltrasi gitu ya, atau bisa juga dengan isoelektrik. Di pH kalau di kasus ini pH-nya 3,5. Sehingga apa? Protein yang berada di ekstrak kemudian mengendap menjadi precipitate. Nah, supernatannya atau cairannya ini bisa dibuang atau kalau dalam hal ini ternyata supernatannya masih mengandung beberapa protein juga. Nah, supernatan ini kalau memang dia masih mengandung protein, maka bisa dilanjutkan lagi filtrasinya. Ya. Tapi mungkin nanti konsentrasi proteinnya, protein yang didapatkan itu lebih sedikit. Nah, kembali ke presipitatnya, ini bisa dicuci dulu gitu ya untuk menetralkan pH misalnya, terus lalu dikeringkan sehingga didapatlah protein isolat. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita masih punya waktu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita coba stop share dulu. Terus share screen-nya. Kelihatan ini? Kok ini? Kelihatan YouTube-nya? Kelihatan.
Kedengaran suaranya? Kedengaran suaranya tidak? Tidak, Bu. Udah, Bu. Oh, sekarang kedengaran? Ya, Bu, kedengaran. Bu. Isoelectric precipitation of proteins, casein from milk. Milk contains various types of proteins, with most of them in very small amounts. Traditionally, milk proteins were classified into caseins, whey proteins, and minor proteins. Casein is a group name for the dominant class of proteins in milk. It is responsible for the white opaque appearance of milk as it combines with calcium and phosphorus to form clusters of casein molecules called micelles. The isoelectric point of a protein is the pH at which the molecule is electrically neutral. As the pH of milk is much higher than the isoelectric point of casein, to precipitate the casein, dilute hydrochloric acid is added drop by drop to the milk until the isoelectric point is reached. Jadi di sini videonya, bentar ya, kita langsung masuk ke tahapannya, prosedurnya. Jadi dia itu mau mengambil protein kasein dari susu ya. Kalau yang tadi kan susu itu diambil whey-nya ya, kalau contoh sebelumnya. Nanti kita lihat juga yang bagaimana bikin whey protein. Nah, kalau ini dia mau ngambil kaseinnya. Kasein itu ada di susu di bagian, kalau kejunya, di dalam kejunya itu kasein. Ketika diendapkan itu yang menjadi kaseinnya. Nah, di sini dia menggunakan prinsip titik isoelektrik ya. Isoelektrik dia menggunakan HCl. 100 ml of milk is centrifuged at 4000 rpm for 20 to 25 minutes at room temperature. Nah, kalau di sini karena susu itu sudah dalam bentuk cairan, dia tidak perlu lagi pakai tidak. Dia tetap pakai, kayak ini tetap pakai basah. Makanya dia sentrifuge dulu. Dia sentrifuge dulu susunya 4000 rpm. Nah, ini alat sentrifuge ya. Nanti dia berputar di dalamnya sehingga nanti mengendap. Ini belum ada basahnya. To get the skimmed milk required for the procedure, remove the cream or fat that settles on the surface of the milk carefully with the help of a spatula. Jadi susu itu dia punya lemak. Nah, ketika disentrifuge, lemak dan proteinnya itu akan terpisah. Lemak, air, protein gitu ya, dan zat-zat lain dia terpisah. Nah, jadi lemaknya, kalau lemak itu kan dia lebih ringan ya, bagian atasnya bisa kita pisahkan dari sentrifuge tadi. Transfer the skimmed milk into a 500 ml glass beaker. Add equal volume of water to the skimmed milk. Now take a 50 ml burette, which will be... Nah, tadi sudah disentrifuge, maka dia sudah pisahkan lemaknya, dapatlah skim milknya atau susu yang mengandung banyak protein. Nah, sekarang proteinnya mau kita isolasi. Nah, kita isolasi dengan menambahkan HCl supaya sampai ke titik isoelektriknya. Used to add the HCl. Place a magnetic stirrer on the burette stand. Put a magnetic bar into the beaker containing the milk. Using the magnetic stirrer, stir well the condensed in the beaker. Take 0.2 Norman HCl and pour it into the burette. Now remove the electrode of the pH meter from the KCl solution. Wash the electrode using distilled water as shown. Ini apa namanya? Yang dipegang ini? Ini dia pakai pH meter. Ya, pH meter untuk memastikan bahwa hanya sesuai di titik isoelektrik. Ingat isoelektrik itu berada pada pH tertentu ya. Wipe the electrode using a tissue paper. Dip the electrode into the beaker containing milk and check the pH. The pH should be approximately 6.6. Awalnya pH-nya 6,6. Now arrange the apparatus as shown.
While stirring the milk, add HCl. Nah, dia pakai titrasi, di sini keluar HCl-nya. Setes-setetes sampai pH titik isoelektrik tercapai. Drop by drop. Casein starts precipitating at a pH between 4.8 to 4.6. Ini 4,6 titik isoelektrik. Wait till the precipitated casein settles down. Di sini kelihatan sudah ada endapan. Setelah tadi ditambahkan asam ya. Jadi yang di airnya ini adalah whey-nya tadi, yang di sini adalah kaseinnya yang sudah mengendap karena kita kondisikan dia di titik isoelektrik. Filter out the casein by pouring it through a funnel and a filter paper. Nah, di sini dia pemisahan endapannya dia menggunakan filtrasi. Pakai kertas saring ya ini, karena di laboratorium ini tidak berlaku di industri ya, tidak pakai kertas saring. Wash the precipitated casein first with Terus dibilas untuk menghilangkan ininya ya, distilled water, and then with ethanol, and lastly with diethyl ether. Now transfer the cakes of casein. Nah, ini jadilah yang tersisa itu padatan dari kasein atau isolat protein kasein. Deposits from the filter paper into a Petri plate. Allow the filtered casein to dry and then check the weight. Itu kalau dikeringkan, jadilah nanti dikeringkan. Kalau dia kering normal begini bentuknya tidak bubuk ya. Ini bisa dihancurkan sehingga menghasilkan weight of the same be 3.5 grams. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, tadi dia tidak menggunakan basa ya, karena memang si susunya itu sudah dalam bentuk larutan. Jadi dia tidak perlu mengekstrak lagi, tidak perlu pakai basa untuk meningkatkan kelarutannya karena dia sudah dalam bentuk cairan. Nah, kalau tadi seperti kedelai yang dari tepung gitu ya, kita larutkan dulu pakai basa, baru diendapkan menggunakan asam. Satu lagi kita lihat tentang bagaimana bikin bubuk whey-nya ya, whey protein. Ini bukan iklan ini ya, karena if you're supplementing with a protein, do you know about the act and the product? My name is James to Wisconsin, so I could show you exactly where and how our proteins are made. Now, Wisconsin is a lot like you would imagine. Rolling hills, old barns, pickup trucks, and of course, cows. It didn't get its nickname, America's Dairyland, for nothing. Now, you may be wondering how this relates to cutting edge sports nutrition. Well, before all the formulation and the science, the best proteins in the world start with nature, or more specifically, milk. The first step begins at the local dairy farms. Here they raise the calves from birth, where the owner of the farm personally names each one, like a new member of the family. And quality milk is the first step in a high-quality protein supplement. Here it's separated into curds and whey. The curds, or solids, tadi itu pembuatan keju ya, yang padatnya itu jadi keju, yang cairnya itu jadi go on to be made into cheese. And the liquid that's left over is your whey. This liquid whey is immediately loaded on a truck and taken a short distance down the road to the protein manufacturing facility. Here, the whey first goes through pasteurization and then on to filtration.
Nah, di sini dia menggunakan filtrasi. Metodenya tadi setelah ada whey proteinnya, terus pemisahan proteinnya dengan bahan-bahan lain, dia menggunakan ultrafiltrasi. Requires filtering and refining over 720 pounds of this raw liquid whey to get. Jadi 720 pound. Pound itu bisa kalau ke kilo setengahnya ya, sekitar 300 kilo whey. Just 1/5. Dan sekitar 2,5 kilo protein. Jadi sedikit ya, dari 300 kilo jadi cuma 2,5 kilo karena lebih banyak cairannya. Pound container of finished whey protein powder. Now this starts by sending the liquid through a massive web of stainless steel. Nah, ini pipa-pipa ini adalah saringan sebenarnya. Di dalamnya itu ada saringan. Tubing that are fitted with specialized ceramic filters like the. Nah, ini nih kalau di dalamnya pipa itu kelihatan seperti yang digambar ini, itu adalah filternya. Nah, jadi si whey tadi dijalankan gitu ya, dipompa ke penyaring ini. The one you see here. This natural cold temperature process separates the protein from. Nah, jadi ini kira-kira kalau kita potong filternya tadi, nah nanti dia ada berbagai lapisan. Nah, terus lemak dan laktosa yang masih tersisa di whey-nya dia akan keluar lewat tengah. The fats and the lactose, resulting in. Nah, whey proteinnya akan keluar di bagian luarnya karena dia punya jadi pemisahannya berdasarkan berat molekul dari lemak, laktosa dan juga. A finished product that's extremely high in protein while retaining the important micronutrients. Now this differs from other methods such as ion exchange that uses harsh chemicals that can reduce these important micronutrients as well as denature the protein. The last step in the process is pumping the liquid into a dryer. Setelah itu yang sudah si proteinnya tadi itu dikeringkan. Where it's mixed with both hot and cold air to separate the liquid from the solids. At the end is a 90% whey isolate protein powder. From here it is quality checked for protein content before being bagged in its raw form, ready to go over to the next step of the process where it will be blended into the finished protein product you see on shelves. First, all of the individual ingredients are weighed and measured. And this is the point where our mouth-watering gourmet flavors like chocolate brownie are added in. Next, everything goes through a giant high-speed paddle blender to ensure complete uniformity. Giant bags are filled at. Ini coklatnya ya. Jadi dia untuk bikin susunya tadi, dia menggabungkan antara coklat sama whey proteinnya. The bottom and taken over to the last step, which is bottling. As the bottles come down the line, they are first sanitized before being filled, weighed, and then quality checked to make sure that every single bottle has what the label states. From here, it gets a BPI label, sealed for freshness, loaded in cases, and then stacked on pallets for delivery. Whoa, not so fast though. Before our proteins ever leave the factory, bottles are selected at random and tested in the lab to make sure that the protein content is exactly what it's supposed to be. They are. Jadi sebelum produknya itu memang keluar, ada namanya quality control-nya ya. Jadi dia analisis dulu di laboratoriumnya bagaimana total proteinnya, apakah asam aminonya sesuai dengan yang di label atau tidak. Then compared to a control sample for consistency in flavor, color, and density. Flavornya. The final step is verification from Chromadex, an independent third-party laboratory and one of the most respected names in sports nutrition, just to be absolutely certain that our proteins meet the BPI sports standard. At BPI, we have a true passion for what we do, and that's why we go to such great lengths to bring you the absolute best quality supplements, which means the best results when it comes to your. Berikutnya itu hanya iklan saja, tidak mendengarkan. Oke, waktunya sudah habis. Tapi ada pertanyaan atau tidak?